Pernah kepikiran nggak sih waktu punya ide bisnis baru, idenya bakal berhasil atau enggak ya? Akankah ide ini terbang tinggi? Atau malah ya gitu deh, jatuh dan gagal total? Nah, kita mulai dari sini. Karena ini nih inti masalahnya. Banyak banget ide keren yang akhirnya gagal cuma karena modalnya harapan. Di pembahasan kali ini, kita akan ganti harapan itu dengan sebuah proses yang jelas. Dan proses itu, kita mulai dengan sebuah cerita sederhana. Cerita ini bakal jadi bingkai buat semua penjelasan kita. Sebuah cerita tentang membuat pesawat kertas. Jadi, Pet ini mau ngajarin keahlian yang diajarin ayahnya dulu ke anaknya. Ya, namanya juga anak-anak. Sebelum Pat sempat ngasih instruksi apa-apa, Kioni udah semangat duluan, ngelipat kertas semaunya. Hasilnya, cuma jadi gumpalan kertas yang langsung jatuh ke lantai. Ini metafora yang pas banget buat ide bisnis yang diluncurin tanpa proses yang benar, jatuh sebelum sempat terbang. Dari cerita tadi, kita masuk ke bagian pertama. Pesawat pertama Keoni itu sama seperti banyak ide bisnis di luar sana, cuma didasari sama harapan, bukan rencana. Dia berharap pesawatnya terbang, sama kayak kita yang berharap produk kita laku. Tapi ya, seperti yang kita lihat, harapan aja tuh nggak cukup. Coba deh, ada nggak dari daftar ini yang kedengerannya familiar banget? Mungkin rasa takut gagal yang lebih gede dari keinginan buat mulai, atau khawatir ngecewain orang lain. Rasa takut ini nyata banget dan bisa bikin kita mandek. Kita semua pernah ngerasain kok, ide briliannya ada di kepala, tapi cemasnya itu loh nahan kita. Ini nunjukin kalau rintangan ini tuh dialami hampir semua orang. Nah, ini cara pandang yang menarik banget soal ide bisnis. Daripada ngelihatnya sebagai karya berharga yang harus dilindungi, coba deh anggap ide kamu itu kayak mitos di acara TV kali Mythbusters. Jadi, ide kamu itu hipotesis yang perlu diuji, bukan kebenaran mutlak. Tujuannya adalah buat nyari tahu kebenarannya lewat eksperimen. Oke, kita balik lagi ke cerita tadi. Ngelihat percobaan pertama gagal, Pat gak nyerah. Dia ngebimbing Keoni, ngajarin prosesnya langkah demi langkah. Gimana cara bikin lipatan yang pas, cara ngebentuk sayapnya. Dan hasilnya, pesawat kedua meluncur mulus di dalam ruangan. Nah, ini dia titik baliknya. Pergeseran dari sekedar harapan ke sebuah proses yang terstruktur itu ternyata menghasilkan kesuksesan. Disinilah kita sampai ke filosofi utama dari buku Will It Fly? Bisnis yang sukses itu bukan cuma soal untung secara finansial, tapi bisnis itu harus jadi sesuatu yang pas buat Anda. Kalau idenya nggak sejalan sama tujuan hidup dan nilai-nilai yang Anda pegang, bahkan kesuksesan finansial sekalipun bakal terasa hampa. Pepatah ini bener-bener pas banget buat ngegambarin poin selanjutnya. Kamu bisa aja punya ide terbaik sedunia, tapi kalau ide itu nggak mendukung visimu untuk hidupmu sendiri, ya kamu cuma lagi nyiapin mimpi buruk buat dirimu di masa depan. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Coba pikirin deh, NASA itu nggak pernah meluncurkan misi cuma karena kedengerannya ide bagus. Setiap peluncuran punya tujuan yang super spesifik yang sejalan sama misi besar mereka. Nah, cara kamu ngelihat ide bisnismu juga harusnya nggak beda jauh. Sekarang giliran Anda, coba deh benar-benar pikirin ini. Kalau perlu, jeda dulu sebentar. Lupakan ide bisnis Anda sejenak. Apa sih yang bisa bikin hidup Anda 5 tahun dari sekarang itu benar-benar luar biasa? Apakah itu lebih banyak waktu sama keluarga, kebebasan finansial, atau bisa jalan-jalan keliling dunia? Coba definisikan dulu kesuksesan pribadi versi Anda. Oke, dari tujuan pribadi, sekarang kita beralih ke kekuatan pribadi. Dan siapa lagi yang lebih pas buat ngasih pertanyaan tajam ini selain Kevin O'Leary dari Shark Tank? Ini bukan lagi soal seberapa bagus idenya, tapi kenapa Anda orang yang paling tepat untuk ngejalanin ide itu. Jadi apa sih unfair advantage itu? Gampangnya, itu kekuatan super unik kamu. Contohnya Pat Flynn. Waktu dia mulai bisnis panduan belajar ujian lead, dia tuh bukan ahli. Keunggulannya apa? Dia itu orang biasa yang relatable. Orang yang baru aja ngalamin proses yang sama kayak pelanggannya. Dia bukan perusahaan gede, dia itu salah satu dari kita. Itulah kekuatan supernya. Nah, kalau punya Anda, apa? Kalau Anda sudah selesai menguji diri sendiri, sekarang waktunya menguji ide Anda. Selamat datang di simulator penerbangan. Disinilah kita bisa ngetes ide kita di lingkungan yang terkendali, bikin penyesuaian di sana-sini, dan ngelihat apakah ide itu punya potensi buat terbang tanpa harus mempertaruhkan semuanya. Nah, ini dia poin yang krusial banget. Ada perbedaan besar antara sekedar dapat masukan positif sama transaksi yang beneran terjadi. Teman dan keluarga mungkin suka sama ide Anda, tapi apakah orang asing bakal mau ngeluarin dompet mereka?
Validasi yang sesungguhnya itu terjadi ketika seseorang beralih dari kata-kata dukungan ke tindakan nyata, yaitu komitmen finansial. Tim Ferriss, penulis buku The 4-Hour Workweek, ngerangkum poin ini dengan sempurna. Omongan itu murah. Satu-satunya bukti nyata kalau ide Anda punya nilai jual adalah ketika ada orang yang mau bayar buat ide itu, bahkan sebelum produknya jadi. Angka ini adalah harga dari sebuah pelajaran mahal. Ini adalah jumlah uang yang hilang dari kantong Pat Flynn waktu dia bikin software yang nggak pernah divalidasi dulu. Dia langsung aja bikin produknya tanpa pernah nanya, ada yang beneran mau beli nggak ya? Ini jadi pengingat yang kuat banget tentang risiko kalau kita melewatkan langkah simulasi ini. Jadi, gimana cara validasi ide Anda? Ini dia kerangka 4 langkah yang bisa Anda pakai. Pertama, temukan di mana target audiens Anda berkumpul. Kedua, jangan coba jualan ke semua orang. Fokus ke segmen pasar yang lebih kecil dan spesifik. Ketiga, interaksi langsung sama mereka. Ceritakan solusi Anda dan dengerin masukan mereka. Dan terakhir, yang paling penting, minta transaksi. Bukan cuma minta pendapat, tapi komitmen nyata seperti prapemesanan. Oke, kita sudah melewati seluruh prosesnya. Mulai dari cerita sederhana tentang pesawat kertas sampai ke kerangka kerja buat ngunci diri sendiri dan ide Anda. Sekarang, kita satukan semuanya untuk menjawab pertanyaan terakhir. Yuk, kita kembali ke Keoni dan pesawat kertasnya. Pesawat kedua itu terbang bukan karena kebetulan. Pesawat itu terbang karena punya lipatan yang pas, sayap yang pas. Proses validasi ini ibaratnya seperti memberikan ide Anda lipatan-lipatan yang dibutuhkan. Ini bukan jaminan sukses 100%, tapi ini bisa meningkatkan peluang Anda secara drastis untuk bisa meluncur dengan sukses. Pada akhirnya, semua perencanaan, pengujian, dan validasi ini mengarah ke satu momen, peluncuran. Anda sudah melakukan tugas Anda sudah mengubah harapan jadi strategi. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah apakah idenya sudah sempurna, tapi apakah Anda bersedia untuk mengambil langkah selanjutnya dan melihatnya terbang?